Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai analisis butir soal. Dalam menganalisis butir soal ada dua teknik yang digunakan. Yang pertama ada analisis kualitatif, ini berkaitan dengan kualitas. Dan yang kedua ada analisis kuantitatif, ini berkaitan dengan kuantitas. Nah, sebelum kalian melakukan hal itu, ada beberapa ada satu prosedur yang kalian harus pahami ya dalam melakukan analisis butir soal. Yang pertama, saat kalian melakukan penulisan soal, kalian harus melakukan analisis butir soal dan juga merevisinya. Terus yang setelah merevisi dan menganalisis, kalian juga harus merakit. Kemudian nanti menguji cobakannya. Nah, dalam skala kecil ataupun skala luas. Kalau dalam skala kecil itu biasa pada misalkan 5 siswa misalnya. Kalau skala luas biasa pada 20 siswa atau misalkan 50 siswa atau 100 siswa. Setelah dilakukan uji coba, maka kalian harus melakukan analisis kuantitatif yang ini bisa dilakukan secara manual ataupun juga menggunakan software komputer ya. Nanti akan diperoleh seleksi soal yang bagus atau yang jelek. Kalau yang bagus itu nanti akan dikalibrasi dan menjadi bank soal, dan kalau soal jelek itu nanti akan dilakukan analisis kembali. Nah, ini ada definisi mengenai analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini merupakan analisis butir soal, mencakup tes tertulis, perbuatan ataupun sikap, sebelum soal-soal tersebut digunakan atau diuji cobakan. Analisis kualitatif ini meliputi 4 aspek. Yang pertama, kita lihat dari segi materinya, yang kedua dari konstruksinya, yang ketiga dari bahasa, dan yang keempat dari kunci jawaban. Nah, dalam membuat analisis kualitatif ini, kalian perlu membuat yang namanya tabel pilihan kartu telaah soal, baik untuk soal pilihan ganda ataupun untuk soal esai. Nah, dari segi materi yang perlu kalian buat ya, aspek yang harus ditelaah itu, yang pertama, apakah soal itu sesuai dengan indikator? Yang kedua, apakah materi yang diukur sesuai dengan kompetensi yang relevan? Apakah pilihan jawabannya homogen atau logis? Dan yang keempat, apakah soal itu hanya ada satu jawaban atau kunci jawaban yang tepat? Kalau dari segi konstruksi, apakah pokok soal itu dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas? Apakah rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja? Apakah pokok soal itu tidak memberikan petunjuk kunci jawaban? Dan apakah pokok soal itu terbebas dari pernyataan yang negatif ganda? Negatif ganda ini di sini maksudnya ambigu gitu ya. Terus apakah pilihan jawaban itu homogen? Jadi artinya panjang pendeknya sama gitu ya. Terus apakah gambar atau grafik kalau ada di soal tersebut itu berfungsi dengan baik atau tidak ya. Nah, dan lain sebagainya. Kalau dari segi bahasa, misalkan apakah soal tersebut menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan ya. Misalkan kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia semua, jangan ada bahasa Sundanya gitu ya. Terus apakah bahasanya menggunakan bahasa komunikatif? Terus apakah bahasanya itu tidak menggunakan bahasa yang baku setempat atau tabu ya. Terus apakah pilihan jawaban itu tidak mengulang kata ya. Nah, ini contoh salah satu analisis kualitatif dari soal. Coba Anda perhatikan. Di sini ada soal pecahan. Yang salahnya di mana coba? Yang salahnya adalah ya betul. Pilihan A, B, C itu bukan pecahan. Kunci jawabannya. Harusnya ini pecahan semua ya. Soalnya apa? Pernyataan soalnya juga berupa pecahan, sehingga kalau kualitas soal seperti ini mudah ditebak oleh siswa. Sehingga saya dapat katakan bahwa soal ini kualitasnya kurang baik. Seharusnya kalau diperbaiki maka soal ini akan seperti ini. Kalau Anda menyajikan soal pecahan, maka kunci jawabannya juga harus pecahan semua. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar siswa tidak bisa menebak dari soal yang kita sajikan. Nah, yang kedua, analisis kuantitatif, maaf. Kuantitatif ini berupa kuantitas. Nah, analisis ini meliputi bagaimana tingkat mediannya, bagaimana tingkat means-nya, mediannya, modusnya, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan juga reliabilitasnya. Ya, ini seperti halnya belajar statistik ya. Nah, di sini adapun untuk means itu kan rata-rata ya.
median itu kan nilai yang ada di tengah, kalau modus nilai yang paling banyak muncul ya. Nah, adapun di sini analisis daya pembeda ini perlu ya dilakukan oleh kita ya yang melakukan analisis soal. Di mana daya pembedanya itu dengan menggunakan rumus BA dikurangi BB dibagi setengah N. BA itu adalah jumlah jawaban benar kelompok atas, BB itu jumlah jawaban benar kelompok bawah, N itu adalah peserta tes. Kalau tingkat kesukaran, rumusnya adalah jumlah siswa yang menjawab benar dibagi N. Nah, ini rumus-rumus dari reliabilitasnya yaitu X bar B dikurangi X bar S dibagi standar deviasi dikali akar dari P kali Q. Nah, X bar merupakan rata-rata jawaban benar, XS merupakan rata-rata jawaban salah, P adalah proporsi jawaban benar, Q adalah 1 dikurangi P, dan standar deviasi adalah simpangan baku ya. Nah, di sini reliabilitas ini bisa menggunakan 3 rumus ya. Kalian bisa pilih salah satu. Ada KR 20 atau kode rejection 20, yang kedua Spearman Bohm, yang ketiga alpha converge ya. Nah, analisis butir soal itu bisa dilakukan dengan manual ataupun dengan menggunakan ICT ya, menggunakan IT ya atau teknologi seperti komputer, kalkulator ya. Kalau komputer kan banyak programnya. Ada Excel, ada Itemman, ada SPSS dan lain sebagainya ya. Nah, contoh misalkan di sini analisis kuantitatif butir soal. Di sini ada beberapa siswa, ada 35 siswa ya. Di sini misalkan bagaimana setiap siswa itu ini memberikan jawaban yang berbeda-beda ya. Sehingga skornya juga berbeda-beda. Siswa A skornya 45, skor siswa B, siswa nomor 2 ya, maaf, siswa 1 45, siswa 2 43, siswa 3 41 dan seterusnya ya. Sehingga di sini kalau di persentase ada 27% kelompok atas dan ada 27% kelompok bawah ya. Nah, kalau misalkan Anda melakukan analisis butir soal, maka yang perlu Anda perhatikan adalah masukkan rumus yang tadi, misalkan dari tingkat kesukaran. Rumusnya itu kan BA ditambah BB dibagi N. BA itu misalkan ini apa teh yang jumlah yang menjawab apa teh, yang BA itu misalkan ini apa teh yang tadi ya, tingkat dari BA itu adalah jumlah jawaban benar untuk kelompok atas ya. Nah, BA itu jawaban benar untuk kelompok atas. Di sini misalkan untuk yang siswa 1 ya, soal nomor 1 untuk kelompok atas dan kelompok bawah, jawabannya adalah B. Maka yang menjawab benarnya itu adalah 10 orang ya. Yang kelompok atas yang jawab benar. Kelompok bawah yang menjawab benar itu ada 7. Maka dibagi 20 karena jumlah siswanya 20. Otomatis di sini tingkat kesukaran untuk soal nomor 1 adalah 0,5 ya. Dan untuk daya pembedanya juga sama ya, tinggal masukkan ke rumus. Sehingga nanti akan diperoleh beberapa kriteria tingkat kesukaran. Kalau tingkat kesukarannya 0,00 sampai 0,3 itu sukar. Kalau 0,31 sampai dengan 0,7 itu sedang. Kalau 0,71 sampai dengan 1 itu mudah ya. Nah, untuk daya pembeda juga sama ya, ada kriterianya. Kalau 0,4 sampai dengan 1 itu soal baik. Kalau 0,3 sampai dengan 0,39 dapat diterima dan diperbaiki. Kalau 0,2 sampai dengan 0,29 itu soal diperbaiki. Dan kalau soal tersebut memiliki nilai 0,19 sampai dengan 0,00 sampai dengan 0,19, maka soalnya ditolak atau direvisi ya. Tapi lebih baik sih Anda melakukan dengan menggunakan yang namanya komputer ya. Bisa menggunakan program Anates itu lebih baik ya, lebih bagus ya. Nah, ini kalau menggunakan yang namanya kalian bisa menggunakan yang namanya RPBIS atau untuk menghitung reliabilitas ya. Nah, seperti bisa dibaca-baca ya ke bawah ya. Nah, tapi alangkah baiknya sih kalian yang paling mudah adalah menggunakan Anates ya. Nah, untuk tugasnya tolong kalian bikin atau cari
bacalah terkait dengan Anates, dan kalian tolong buatlah video untuk masing-masing kelompok terkait dari penggunaan Anates. Mungkin segitu dulu yang bisa disampaikan untuk perkuliahan hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.